Oke, teman-teman, ini adalah soal-soal latihan CAT calon asisten ombudsman. Yuk kita belajar sama-sama, teman-teman. Soal yang pertama, kapan dan di mana konsep ombudsman pertama kali diperkenalkan di dunia? A. Swedia 1809, B. Denmark 1955, C. Prancis 1947, D. Inggris 1967. Jawabannya adalah A. Lanjut, soal nomor 2. Siapa yang menginisiasi pembentukan ombudsman di Indonesia? A. Presiden RI kedua Soeharto, B. Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid, C. Dewan Perwakilan Rakyat, D. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jawabannya B. Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid. Soal ketiga, apa tugas utama Ombudsman Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008? A. Mengawasi pelaksanaan undang-undang di tingkat daerah. B. Menyelesaikan sengketa internasional. C. Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. D. Menyusun regulasi terkait administrasi publik. Jawabannya C. Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Soal nomor 4. Siapa yang berhak mengajukan laporan ke Ombudsman Republik Indonesia? A. Hanya pejabat pemerintah. B. Semua warga negara Indonesia. C. Hanya pengacara dan ahli hukum. D. Lembaga swadaya masyarakat. Jawabannya adalah B. Semua warga negara Indonesia. Soal nomor 5. Bagaimana proses seleksi anggota Ombudsman dilakukan di Indonesia? A. Melalui penunjukan langsung oleh Presiden. B. Melalui pemilihan umum oleh masyarakat. C. Melalui seleksi oleh panitia seleksi dan persetujuan DPR. D. Melalui rekomendasi dari lembaga internasional. Jawabannya adalah C. Melalui seleksi oleh panitia seleksi dan persetujuan DPR. Soal nomor 6. Apa jenis maladministrasi yang paling sering dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia? A. Pelanggaran hak asasi manusia. B. Penyalahgunaan anggaran. C. Penundaan berlarut dalam pelayanan. D. Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat. Jawabannya adalah C. Penundaan berlarut dalam pelayanan. Soal nomor 7. Bagaimana Ombudsman Republik Indonesia melindungi identitas pelapor? A. Dengan memberikan informasi pelapor kepada publik secara terbatas. B. Dengan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dalam setiap tahap proses. C. Dengan mempublikasikan identitas pelapor setelah investigasi selesai. D. Dengan memberikan perlindungan fisik kepada pelapor. Jawabannya adalah B. Dengan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dalam setiap tahap proses. Pertanyaan nomor 8. Apa peran Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik di tingkat daerah? A. Menggantikan peran pemerintah daerah dalam pelayanan publik. B. Mengawasi dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pelayanan publik. C. Menentukan kebijakan pelayanan publik di daerah. D. Mengambil ahli administrasi publik dari pemerintah daerah. Jawabannya adalah B. Mengawasi dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pelayanan publik. Soal nomor 9. Menurut Posoko 2005, apa yang menjadi ciri utama dari fase kedua pendirian Ombudsman? A. Penetapan undang-undang tentang Ombudsman oleh pemerintah. B. Upaya rintisan yang melibatkan studi banding dan diskusi oleh pemerintah. C. Pembentukan lembaga ombudsman yang efektif dan beroperasi penuh. D. Penyusunan panduan untuk pengaduan masyarakat. Jawabannya adalah B. Upaya rintisan yang melibatkan studi banding dan diskusi oleh pemerintah. Soal nomor 10. Jika seseorang pejabat publik tidak memenuhi panggilan, apa tindakan yang dapat diambil oleh Ombudsman? A. Mengajukan gugatan ke pengadilan.
B. Memberikan sanksi administrasi. C. Melaporkan kepada atasan pejabat terkait. D. Menyerahkan masalah kepada DPR. Jawabannya adalah C. Melaporkan kepada atasan pejabat terkait. Pertanyaan nomor 11. Dalam situasi apa Ombudsman dapat menghentikan pemberitaan suatu laporan? A. Jika laporan tersebut tidak berdasar. B. Jika pelapor mencabut laporan. C. Jika pihak terlapor mengakui kesalahan. D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Semua benar. Soal nomor 12. Bagaimana mekanisme pengawasan kerja Ombudsman oleh DPR? A. Melalui rapat kerja tahunan. B. Melalui laporan tahunan yang disampaikan ke DPR. C. Melakukan kunjungan kerja ke kantor Ombudsman. D. Melakukan pengawasan langsung oleh Presiden. Jawabannya adalah B. Melalui laporan tahunan yang disampaikan ke DPR. Soal nomor 13. Apa yang dimaksud dengan tindakan korektif yang dilakukan oleh Ombudsman? A. Pemberian sanksi hukum kepada pelaku maladministrasi. B. Rekomendasi perbaikan kepada instansi terkait. C. Penutupan instansi yang melakukan maladministrasi. D. Penggantian pejabat yang terlibat maladministrasi. Jawabannya adalah B. Rekomendasi perbaikan kepada instansi terkait. Soal nomor 14. Berapa lama waktu yang diberikan bagi instansi terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman? A. 14 hari. B. 30 hari. C. 60 hari. D. 90 hari. Jawabannya C. 60 hari. Soal nomor 15. Apa yang dimaksud dengan maladministrasi dalam konteks Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008? A. Tindakan penyimpangan dari prosedur administrasi. B. Tindakan korupsi oleh pejabat publik. C. Tindakan pelanggaran hak asasi manusia. D. Tindakan kriminal oleh pegawai negeri. Jawabannya adalah A. Tindakan penyimpangan dari prosedur administrasi. Soal 16. Nomor 16. Jika rekomendasi Ombudsman tidak dilaksanakan oleh instansi terkait, langkah apa yang dapat diambil oleh Ombudsman? A. Melaporkan kepada DPR dan Presiden. B. Melaporkan kepada Mahkamah Agung. C. Mengabaikan laporan. D. Memberikan waktu perpanjangan selama 60 hari. Jawabannya adalah A. Melaporkan kepada DPR dan Presiden. Soal nomor 17. Apa kewajiban utama pejabat publik yang dipanggil oleh Ombudsman untuk memberikan keterangan? A. Menyediakan semua informasi yang diminta. B. Menyediakan dokumen rahasia negara. C. Menyediakan dokumen pribadi. D. Menyediakan informasi yang tidak relevan. Jawabannya adalah A. Menyediakan semua informasi yang diminta. Soal nomor 18. Dalam situasi apa Ombudsman berwenang masuk ke dalam instansi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu? A. Ketika ada laporan urgensi. B. Ketika ada dugaan kuat maladministrasi. C. Ketika pejabat publik menolak kerjasama. D. Ketika ada ancaman keamanan nasional. Jawabannya adalah B. Ketika ada dugaan kuat maladministrasi. Soal nomor 19. Apa yang dimaksud dengan mediasi yang dilakukan Ombudsman? A. Proses penyelesaian sengketa antara pelapor dan terlapor melalui negosiasi. B. Proses pemberian sanksi kepada pihak yang bersalah. C. Proses pengambilan keputusan oleh Ombudsman. D. Proses penyelidikan terhadap laporan. Jawabannya adalah A. Proses penyelesaian sengketa antara pelapor dan terlapor melalui negosiasi. Soal nomor 20. Bagaimana cara Ombudsman memastikan transparansi dalam proses pemeriksaan laporan? A. Melalui publikasi laporan hasil pemeriksaan. B. Melalui pengawasan oleh lembaga independen. C. Melalui kerjasama dengan media massa. D. Melalui audit oleh BPK. Jawabannya adalah A. Melalui publikasi laporan hasil pemeriksaan. Soal nomor 21. Apa yang dimaksud dengan standar pelayanan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009? A. Pedoman untuk memberikan pelayanan yang seragam.
B. Aturan yang mengikat tentang tata cara pelayanan. C. Kriteria yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan. D. Ukuran untuk menilai kualitas pelayanan. Jawabannya adalah D. Ukuran untuk menilai kualitas pelayanan. Soal nomor 22. Apa tujuan utama dari penerapan standar pelayanan publik? A. Meningkatkan efisiensi anggaran negara. B. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan. C. Mengurangi jumlah pegawai negeri. D. Mengolah keuangan negara. Jawabannya adalah B. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan. Soal nomor 23. Bagaimana cara masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan standar pelayanan publik? A. Melalui konsultasi publik. B. Melalui pemilihan umum. C. Melalui rapat kerja. D. Melalui program pelatihan. Jawabannya A. Melalui konsultasi publik. Soal nomor 24. Dalam situasi pemerintah dapat mengintervensi penyelenggaraan pelayanan publik oleh pihak swasta. A. Ketika terjadi kegagalan layanan. B. Ketika ada dugaan korupsi. C. Ketika ada laporan dari masyarakat. D. Ketika ada masalah keuangan. Jawabannya adalah A. Ketika terjadi kegagalan layanan. Soal nomor 25. Apa yang dimaksud dengan mekanisme pengaduan dalam pelayanan publik? A. Proses penyampaian keluhan masyarakat. B. Proses penanganan keluhan masyarakat. C. Proses evaluasi keluhan masyarakat. D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Semua benar. Pertanyaan 26. Siapa yang bertanggung jawab atas pengolahan mekanisme pengaduan dalam pelayanan publik? A. Penyelenggaraan pelayanan publik. B. Pemerintah pusat. C. Pemerintah daerah. D. Masyarakat. Jawabannya adalah A. Penyelenggaraan pelayanan publik. Soal nomor 27. Bagaimana ombudsman dapat memastikan akuntabilitas dalam pelayanan publik? A. Melalui audit keuangan. B. Melalui pengawasan langsung. C. Melalui penerbitan laporan tahunan. D. Melalui pengaduan masyarakat. Jawabannya adalah D. Melalui pengaduan masyarakat. Soal nomor 28. Apa kewajiban utama penyelenggara pelayanan publik dalam menanggapi pengaduan masyarakat? A. Menyelesaikan pengaduan dengan cepat. B. Mengabaikan pengaduan yang tidak relevan. C. Melaporkan pengaduan kepada atasan. D. Mempublikasikan pengaduan. Jawabannya adalah A. Menyelesaikan pengaduan dengan cepat. Soal nomor 29. Apa yang dimaksud dengan pelayanan prima dalam konteks Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009? A. Pelayanan yang memiliki standar yang ditetapkan. B. Pelayanan yang diberikan dengan biaya tinggi. C. Pelayanan yang diberikan hanya pada waktu tertentu. D. Pelayanan yang diberikan dengan waktu yang lama. Jawabannya adalah A. Pelayanan yang memiliki standar yang ditetapkan. Soal nomor 30. Apa yang dimaksud dengan transparansi dalam pelayanan publik? A. Keterbukaan informasi kepada masyarakat. B. Pengolahan keuangan yang baik. C. Pelaksanaan pelayanan tanpa biaya. D. Pemberian layanan dengan cepat. Jawabannya adalah A. Keterbukaan informasi kepada masyarakat. Soal nomor 31. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam pelayanan publik? A. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan. B. Keterbukaan informasi kepada masyarakat. C. Pelaksanaan pelayanan tanpa biaya. D. Pemberian layanan dengan cepat. Jawabannya adalah A. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan. Soal nomor 32. Bagaimana cara masyarakat dapat menilai kualitas pelayanan publik? A. Melalui mekanisme pengaduan.
B. Melalui survei kepuasan, C. Melalui audit independen, D. Melalui pengawasan oleh DPR. Jawabannya adalah B. Melalui survei kepuasan. Soal nomor 33. Apa yang dimaksud dengan pelayanan yang tidak diskriminatif? A. Pelayanan yang diberikan kepada semua orang tanpa membedakan. B. Pelayanan yang diberikan dengan biaya rendah. C. Pelayanan yang diberikan dengan cepat. D. Pelayanan yang diberikan dengan kualitas tinggi. Jawabannya adalah A. Pelayanan yang diberikan kepada semua orang tanpa membedakan. Soal nomor 34. Bagaimana cara penyelenggaraan pelayanan publik memastikan efisiensi dalam pelayanan? A. Menggunakan sumber daya secara optimal. B. Mengurangi jumlah pegawai negeri. C. Meningkatkan biaya pelayanan. D. Menetapkan standar pelayanan yang tinggi. Jawabannya adalah A. Menggunakan sumber daya secara optimal. Soal nomor 35. Siapa yang berhak menyampaikan laporan kepada ombudsman? A. Individu. B. Kelompok masyarakat. C. Badan hukum. D. Semua jawabannya benar. Oke teman-teman, untuk video kali ini hanya 35 soal dulu. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Untuk lebih semangat lagi, jangan lupa subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat.